Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Iya, dan tadi mohon maaf ibu-ibu yang di sini kepotong Bu ya, jatah pertanyaannya Bu ya. Oke, kita akan lanjutin kembali. Yang ada ingin bertanya dengan Pak Quraisy, silakan Ibu. Ustadz, menarik sekali penjelasan Ustadz mengenai penunjukan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Dan ini menurut Ustadz sudah ditunjuk bahkan sudah direncanakan oleh Allah sebelum bahkan kelahiran Nabi Adam. Apakah penganut-penganut agama sebelum Nabi Muhammad mengerti akan lahirnya Nabi terakhir yaitu Muhammad? Dan kira-kira di ayat-ayat mana aja penjelasan ini Ustaz? Terima kasih. Oke, Tuhan jasa. Baik. Ada ayat Al-Quran yang menguraikan, misalnya firman Allah, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Renung-renungkanlah, ingat-ingatlah, camkanlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Apa isi perjanjian itu? Apabila datang kepadamu seorang rasul, kamu harus percaya dia dan harus membantu dia. Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna ayat ini dengan sabda beliau, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa itu hidup, beliau tidak bisa melakukan sesuatu kecuali mengikuti saya. Di dalam Al-Quran juga kita temukan uraian bahwa orang-orang Yahudi itu menyadari benar tentang kedatangan seorang nabi. Kenapa? Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka menemukan namanya termaktub di dalam Taurat dan Injil. Nah, jadi sebenarnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil janji dari para nabi itu bahwa satu ketika akan saya utus seorang nabi yang terakhir, kamu harus percaya dan mengikuti mereka. Itu ayat sekian banyak, hadis sekian banyak yang mengarah ke sana. Saya kira itu yang ditanyakan ya. Okay. Iya Ibu ya, jelas Ibu ya. Mungkin ada yang masih ganjil Bu, masih ganjil. Masih ada yang ganjil. Ada yang ganjil Bu, silakan Bu. Enggak kenyataannya gitu Ustaz, maksudnya dengan perjalanan zaman itu kan masih banyak yang begitu. Oh iya itu jelas. Iya. Seperti apa yang saya katakan bahwa pasti ada campur tangan setan, ada campur tangan manusia sehingga terjadi perubahan, sehingga terjadi ini. Itu di dalam Al-Quran juga dikatakan, ini satu hal. Aduh, akan panjang sekali saya kemukakan, tapi bahwa masyarakat Madinah itu sudah tahu bahwa akan datang seorang nabi. Karena orang Yahudi sudah berkata selalu, kalau nabi datang kita berperang, kita pasti menang. Tiba-tiba yang datang itu nabi dari Mekah. Itu sebabnya orang-orang Madinah langsung percaya pada Nabi Muhammad. Salah satu motifnya bahwa ini nabi yang disebut oleh orang Yahudi. Nah, sehingga dia ingin memihak ke sana agar dalam peperangannya menang melawan orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi tidak mau percaya. Kenapa? Karena ini bukan dari kelompok kami. Jadi banyak sekali uraiannya. Masih ada pengaruh Bu ya. Baik Pak, ini sedikit pertanyaan. Beliau Nabi Muhammad pada saat dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang Rasul itu pada saat usia berapa sih Pak? Dia membawa tugas yang sangat berat ini gitu Pak. Iya, sejarah menyatakan beliau pada usia 40 tahun. 40 tahun menurut Al-Quran itu hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. 40 tahun itu dinilai oleh Al-Quran sebagai usia sempurnanya seseorang. Kematangan berpikir, kedewasaan yang penuh itu pada usia 40 tahun. Jadi kalau orang 40 tahun belum dewasa, wah itu sudah sangat ketinggalan. Tapi orang kalau di sini 40 tahun saya puber balik ya, puber kedua ya. Ya. Dia berapa? Berapa tahun? Udah, 17. Ibu silakan Ibu, ada yang bertanya lagi Bu? Pak Ustadz, saya ingin menanyakan
Kenapa sebagian besar seluruh umat Islam itu hanya memperingati kelahirannya aja, tapi tidak pernah mengenang kematiannya Rasul. Terima kasih. Peninggalannya almarhum. Yang pertama dulu, sebenarnya hari kelahiran, hari hijrah dan hari kematian beliau itu satu hari semuanya, sama harinya. 12 Rabiul Awal beliau wafatnya, lahirnya. Jadi itu sebabnya ketika menguraikan maulid, tidak ada salahnya orang menguraikan kematian beliau. Hanya orang biasanya secara umum orang bicara kematian itu sedih. Iya. Lebih senang berbicara tentang kelahiran. Tapi tidak baik sekali kita menceritakan bagaimana kematian Nabi Muhammad SAW. Saya kira begitu ya. Sama Bu, tanggalnya sama ya. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada kesempatan. Pak Ustadz, saya akan menanyakan mengenai poligami yang sekarang sedang tren. Oh iya. Kenapa? Tren, Bu. Lagi musim. Lagi musim ya Pak ya. Masyarakat seakan-akan meniru teladan Rasulullah dengan poligaminya. Sedangkan tadi Pak Ustadz menjelaskan kita hanya beberapa bagian yang mengambil teladan dari Rasulullah. Dan perempuan seakan-akan diharuskan wajib menerima yang dilakukan itu. Nah, Yang dikatakan sunnah Rasul. iya, atau mungkin Hanya ada, itu aja, iya. Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Kenapa masyarakat menyatakan bahwa dia Melakukan poligami. poligami itu mengikuti sunnah Rasul. sunnah Rasul. Itu yang Ya menjadi itu orang pertanyaan. yang nggak ngerti, Bu. Bukan semua masyarakat berkata begitu. Ulama-ulama berkata bahwa itu bukan bahagian dari yang mesti diteladani. Itu sebabnya poligami memang dibenarkan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Nabi ketika berpoligami punya tujuan tertentu. Kita harus lihat bahwa banyak sekali. Oke, kita kaitkan dengan Nabi Muhammad. Setiap kata, setiap gerak, setiap perbuatan Nabi mesti direkam. Yang direkam itu bukan hanya yang nampak keluar, tetapi juga dalam hal-hal yang tidak nampak. Karena sebagian dari yang tidak nampak itu adalah teladan, adalah hal-hal yang perlu kita ketahui. Kalau cuma satu istri beliau, tidak mampu dia merekam semuanya. Saya akan berikan dari Ibu satu contoh. Misalnya, maaf, orang kalau puasa itu lantas campur dengan istrinya di malam hari. Subuh belum mandi, sah puasanya atau tidak? Siapa bilang tidak? Ya sah puasanya, sah puasanya. Dari mana diketahui ini? Pasti keluarga Nabi yang cerita. Orang kalau berpuasa itu lantas berpelukan dengan istrinya, sah puasanya atau tidak? Sah puasanya. Dari mana itu? Ini perlu direkam semuanya. Ini satu. Nah ini orang yang sekarang ini yang mau poligami sama nggak dengan itu? Yang kedua, yang dikawini Nabi itu siapa? Yang beliau kawini adalah perempuan-perempuan yang usianya lebih dari 50 tahun. Apa itu yang mau diteladani? Nabi kawin dengan banyak perempuan itu tujuannya membela, melihara, memberi perlindungan terhadap mereka. Kemudian, yang mana lebih banyak? Nabi itu berpoligami atau bermonogam? Monogaminya lebih banyak. Beliau kawin umur 25 tahun, meninggal istri beliau sekitar umur 53 tahun,
atau 52 atau katakanlah 51. 25, 51, 26 tahun monogami. Menikah lagi setelah Khadijah meninggal, itu baru campur dengan Aisyah di Medina. Di Medina beliau sekitar 10 tahun. Jadi yang mana yang mau diikuti, yang banyak atau yang sedikit? Tapi saya tidak berkata poligami ditutup. Ya kan Bu? Tapi jangan berkata bahwa itu anjuran. Karena kalau anjuran, Allah akan menyiapkan 4 perempuan lebih banyak dari laki-laki. Saya tidak bisa menganjurkan orang, silahkan makan gado-gadonya, silahkan makan pecelnya kalau tidak tersedia. Iya. Ya kan? Saya kira. Nampaknya kita makin jauh malah ke poligaminya nih Pak. Allah. Baik. Jadi ketawa terus saya jadinya. Kita akan lanjut kembali bincang-bincang kita. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali setelah yang satu ini tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu.